Sweep salah satunya juga itu. Ya, gitu Pak ya. Ini bagus nih ya. Oke, nah ada satu konsep yang penting nih ya, yang menurut saya sekarang banyak digaungkan. Ya, berapa banyak sih orang yang punya grow mindset dan fixed mindset? Ya, kunci terbesar coba lihat ya. Kompetensi itu setiap tahun di seluruh dunia itu selalu diperbaharui. Kompetensi apa saja sih yang perlu dikembangkan di semua all industri, ya kan? Ternyata ada satu kompetensi yang menurut saya posisinya selalu ada di 3 tingkat teratas, ya. Apa kira-kira? Kompetensi apa yang diperlukan oleh terutama level-level manager? Nggak pernah berubah tuh setiap tahun kalau saya lihat ya. Tahun 2001 dia naik peringkat 2, 2002 naik 1 lagi. Apa coba? Oke, handling ya. Hampir. Karena judulnya influencing Pak ya. People management bukan. Bukan. Nah, ini dia 100.000 akhirnya ketemu. Jadi peringkat kompetensi yang sekarang dicari ya, itu adalah problem solving. Jadi kalau perusahaan manapun juga mencari orang-orang yang disebut orang karyawan yang handal, itu orang-orang yang punya kemampuan problem solving, termasuk juga handling people dalamnya, handling misalnya technical dan lain sebagainya. Sekarang ini nomor 1. Ini setiap tahun nggak pernah turun di level 3. Selalu 3, 2, 1, 3, 2, 1. 2002 dicari. Creative and problem solving. Gitu ya. Jadi apa artinya? Kalau sudah masuk ke arena sini, kita harus pakai yang mana kepalanya? Growth mindset. Nggak bisa lagi fixed mindset. Kaku. Wah susah, ini nggak bisa Pak, ini sulit. Wah nggak bisa Pak. Ya. Sekarang kita ini hidup dalam zaman yang sebenarnya kalau kita lihat generasi, saya udah 52 Pak. Saya hidup di zaman dulu serba susah juga pernah. Ya, kalau sekarang, kapanpun kita butuh informasi, dapat di mana? Buka handphone, googling. Ya, saya malah sedih. Kadang-kadang banyak generasi muda yang selalu bilang, waduh Pak, saya nggak tahu Pak, nggak tahu. Di zaman yang Anda tinggal klik apapun juga jawaban muncul di handphone masih bilang nggak tahu. Gitu ya. Jadi kita harus mulai belajar bahwa grow mindset di zaman sekarang tuh lebih bisa cepat lagi. Saya ingat saya dulu berapa puluh tahun lalu kalau belajar Excel ya. Apa yang terjadi? Ngetik, rumusnya apa nih ya? Googling belum ada tuh. Internet belum ada. Apa yang terjadi? Ke toko buku. Baca. Bukunya mahal nih. Cuman baca doang, catat. Kucing-kucingan sampai siapa? Penjaga toko. Mana ya? Oh, jauh. Balang lagi. Coba lagi rumus. Aduh, salah lagi nih. Gimana ya? Lupa tadi. Apa yang terjadi? Balik lagi. Sebegitu susahnya loh. Hanya untuk cari informasi. Di zaman sekarang, teman-teman kalau merasa bahwa, waduh ini nggak ngerti Pak, hati-hati nih. Ya, ini bukan nggak ngerti, ini gaptek ini. Ya. Jadi grow mindset itu sangat penting dewasa ini, gitu ya. Oke. Nah sekarang kita lihat grow mindset itu apa sih? Nah ini dia. Beda orang yang fixed mindset dan grow mindset. Orang yang fixed mindset bilang bahwa wah nggak bisa berubah. Wah, bawaan saya nggak bisa berubah. Nah, termasuk handling people, Pak. Ya, karena saya percaya manusia itu sebenarnya dia berproses. Saya tanya, dari karyawan yang pertama kali masuk sampai jadi karyawan bermasalah, ada proses nggak sih? Apa coba? Contohnya apa sih kira-kira yang membuat dulu dia bagus, kenapa sekarang jadi troublemaker ya? Coba. Banyak masalah yang tidak diselesaikan oleh kita sebagai pimpinan. Atau ada masalah, konsultasi, ya kamu urusan kamu lah. Udah urusan ini lah, saya nggak mau tahu. Nah, ingat tuh Pak ya. Lama-lama orang yang bagus sehebat apapun juga menjadi frustrasi. Ya, saya punya atasan kok kayak begini sih. Nggak support, nggak membimbing, nggak membina. Apa yang terjadi? Mulailah kecewa. Bibit pertama tuh. Karena terus-terusan kecewa akhirnya
mulai malas. Mulai malas, kalau orang udah mulai malas, udah nggak engage, apa yang terjadi? Gampang diprovokasi. Sehingga sekian tahun kemudian, sekian bulan kemudian, muncullah perilaku bermasalah. Jadi perilaku bermasalah yang teman-teman hadapi sekarang itu pasti ada sebabnya dan ada prosesnya. Itu yang kita cari. Apa ya penyebabnya? Nggak mungkin. Tadi saya menarik ya, pagi-pagi saya diskusi dengan Pak Agus ya. Orang yang awalnya bagus masuk, dia bisa tiba-tiba berubah. Gitu kan ya. Ini ada prosesnya, nggak mungkin enggak. Proses bisa macam-macam ya. Tadi salah satunya. Oke, saya yang kedua deh, apalagi? Kadang-kadang ini masalah yang besar ya. Keadilan bicara apa? Performance management. Betul ya? Jadi kalau kita mimpin orang, supaya orang mau patuh, mau nurut, mau membuilding trust mereka, salah satu kuncinya adalah harus adil, Pak. Adil tuh gimana sih? Jangan salah tuh. Adil tuh gimana? Adil tuh 50-50% nggak? Nggak harus, betul ya. Adil itu sifatnya proporsional. Gitu ya, belum tentu gitu kan harus 50-50 sama, susah nyari 50 sama ya. Tapi kita adil ya. Contoh, kalau kita punya bawahan yang punya absensi berantakan, lalu kita diamkan, itu ketidakadilan bukan? Nggak adil, hati-hati loh. Jadi nggak adil itu belum tentu dalam hal yang gimana ya. Hal simpel aja. Kalau kita membiarkan orang yang sudah bermasalah, nggak ditegur, nggak dipanggil, nggak di-coach, lalu orangnya dibiarkan begitu saja, berarti kita nggak adil pada yang lain. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Setuju ya? Akhirnya gimana coba? Akhirnya teman-teman yang kerja bagus, gara-gara kita biarkan orang yang bermasalah, apa terjadi? Nggak, awalnya dulu kan proses nih. Kecewa. Kok gitu sih? Kita disuruh kerja, itu kok enak aja tuh orang itu boleh begitu. Mulai bibit-bibit kecewa muncul. Akhirnya begitu ya. Setelah kecewa terus akhirnya ikut. Ya sudahlah, kita juga begitu. Habis dia juga begitu. Akhirnya kita kacau. Makanya sebagai pimpinan nggak bisa building trust. Nggak bisa dipercaya karena kita berlaku tidak adil. Hal sepele loh. Bagaimana kita mempersuasif orang? Ya kan, meyakinkan orang, sedangkan hal-hal dasar ketidakadilan tadi ya, kaitan sama tadi itu tidak kita selesaikan lebih dulu. Ya. Kenapa di awal ini saya ingin coba fix mindset, grow mindset ini kita bangun dulu. Oh, harus gimana ya saya? Karena kalau akar dasarnya kita nggak bangun, Bapak akan menghadapi permasalahan, menghadapi karyawan, menghadapi orang lain, hal yang sama terus, ya itu-itu juga. Karena akarnya tidak pernah selesai. Ada dua hal yang penting ya. Itu menjadi alatnya manajemen, yaitu reward and punishment. Ingat ya, jangan terlalu reward terus nggak ada punishment, Pak. Itu dua tuh salah satu tools, salah satu alat atau perangkat untuk mengendalikan perilaku. Jadi perilaku manusia itu sebenarnya didasarkan, nanti Pak Lutfi bisa jelaskan ya. Jadi ada prinsip dalam satu teknik namanya NLP ya. NLP itu teknik yang dikembangkan untuk mengatur perilaku manusia. Itu adalah manusia itu mengejar kenikmatan, menghindari sakit. Betul ya? Sama dengan reward punishment enggak? Sama. Dia mencari kepujian, mencari penghargaan dari orang lain. Dia menghindari hukuman. Karena itulah dua alat inilah yang harus kita gunakan. Ya. Saya tanya, kalau ada bawahan yang bermasalah biasanya siapa yang handle? HRD atau kita? Nah, good. Ya, ini yang benar. Karena banyak di perusahaan lain, itu kalau ada karyawan bermasalah dikasihin siapa? HRD aja lah, panggil. Akhirnya yang disegani siapa? HRD. Dia nggak segan sama atasan, nah, kita jadi susah nanti. Itu nggak? Lebih takut sama HRD dibanding sama atasan. Kita yang harus ditakuti, kita yang harus punya otoritas. Ya, jadi reward and punishment-nya harus clear. Saya setuju, Pak. Ya. Tapi jangan juga banyak punishment, betul ya? Jangan apa-apa punishment. Jadi lama-lama orang pikir ya sudah. Coba anak kecil. Ini baru-baru ya, saya ngadepin satu case juga ya.
Kalau anak itu selalu disalah-salahkan oleh orang tua, dia tumbuh sebagai anak yang gimana? Salahin terus. Kamu nih nggak becus kerja, kamu nih main aja. Apa yang terjadi? Satu, tidak percaya diri, 50.000. Apalagi coba, anak dia, ini ada kaitan juga dengan kita ngurus bawahan. Satu, membangkang. Siapa yang membangkang tadi? Dia jadi membangkang. Kenapa membangkang? Karena dia berpikir gini ya, saya mau baik atau tidak baik selalu disalahkan. Ya sudah, saya pilih aja di pembangkang sekalian. Itu yang jadi masalah, betul nggak? Bawahan kita juga sama prinsipnya, Pak. Kalau kita terus-terus salahin punishment, mereka nggak akan berubah. Tapi dalam benak mereka bilang apa? Ya sudah, saya dianggap troublemaker, ya saya troublemakerin sekalian, biar atasan tahu saya troublemaker. Akhirnya begitu. Jadi kita nggak pernah bisa merubah perilaku kalau nggak memainkan reward and punishment dengan